Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mean pada data kelompok. Bisa dilihat dari soal. Dan untuk mendapatkan nilai frekuensinya 30, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung data pertama sampai data ke-6, tutup kurung, enter. Dan untuk mendapatkan nilai tengahnya yaitu data 40 sampai 49, maka nilai tengahnya yaitu 44,5. Dan untuk mencari FI dikali SI yaitu kita kalikan, berarti data pertama pada frekuensi dikali dengan SI pada data pertama sama dengan 178. Dan untuk mencari jumlahnya pun berarti dengan jumlah 1975, jumlah keseluruhan FI dikali SI. Dan untuk mencari SI yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Dan untuk mencari X bar yaitu sigma FI dikali SI dibagi sigma FI sama dengan serta keseluruhan dari FI dikali SI yaitu 1975 dibagi 30 total keseluruhan dari frekuensi sama dengan 65,83. Nah, untuk mencari median yaitu yang pertama yaitu 1 dibagi 2 dikali data keseluruhan jumlah frekuensi keseluruhan sama dengan 1 bagi 2 dikali 80 sama dengan 40, maka nilai N-nya yaitu 40. Dan dari soal yang mendekati angka 40 yaitu berarti 8 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 17. Kalau sampai sini berarti nggak menyampaikan 40. Sedangkan kalau data yang di sini sampai 40. Dan untuk mencari tepi bawah berarti batas bawah dikurang 0,5, batas bawahnya ini 45, dikurang 0,5 berarti dapatkan 44,5. Dan untuk nilai jumlah frekuensi sebelum kelas mediannya yaitu berarti ini mediannya kan, berarti 8 tambah 10 tambah 13 sama dengan 31. Dan untuk nilai mediannya didapatkan 17. Dan untuk nilai P-nya 5, kenapa? Karena datanya 45 sampai 49, berarti 45, 46, 47, 48, 49. Dan untuk rumusnya yaitu tepi bawah ditambah buka kurung 1/2 N dikurang FK dibagi FME tutup kurung dikali P, berarti 44,5 tambah 40 kurang 31 dibagi 17 dikali P. Dan rumusnya yaitu 44,5 tambah 9 bagi 17 dikali nilai P nya tadi 5 dikali 5 berarti 44,5 ditambah 45 bagi 17 dikali 5 sama dengan 44,5 ditambah 2,66 sama dengan 47,15. Nah, untuk mencari nilai modus pada data kelompok yaitu D1 yaitu kelas modus dikurang kelas modus sebelumnya, berarti sama dengan 8,5 dikurang 3. Kelas modusnya 8, yaitu nilai tertingginya yaitu 8 bagi 5. Dan untuk D2-nya yaitu kelas modus dikurang dengan kelas modus sesudahnya, sesudah angka 8, berarti 8 kurang 2 sama dengan 6. Nah, untuk nilai P-nya yaitu jarak antara 47 sampai 52 didapatkan 6, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Dan untuk mencari nilai modus yaitu tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P, berarti 46,5 ditambah 3 dibagi 3 tambah 6 dikali 6 sama dengan 46,5 ditambah 3 dibagi 9 dikali 6, berarti hasilnya 46,5 ditambah 2 sama dengan 48,5. Dan selanjutnya yaitu data tunggal. Cara mencari data tunggal pada mean.
yaitu dengan rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X seterusnya tambah Xn dibagi N. N adalah banyak data. Dan untuk contoh soalnya bisa dilihat dari layar. Dan berarti penyelesaiannya yaitu 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dibagi 12, yaitu dibagi banyak data dari soal. Nah, berarti 2 dibagi 12 sama dengan 6. Dan untuk nilai medianya yaitu data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 tambah 1 bagi 2. Contoh soalnya yaitu data ke-12 dibagi 2, data ke-12 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Berarti data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2 sama dengan tambah 6 dibagi 2 sama dengan 12 bagi 2. Sama dengan didapatkan nilai mediannya yaitu 6. Dan untuk mencari nilai modus pada data tunggal yaitu angka yang sering muncul. Angka yang sering muncul di soal yaitu 4 sebanyak 3 kali, 7 sebanyak 3 kali. Berarti nilai modusnya yaitu 2. Dengan catatan, kalau hasil modusnya 1 dan 2 berarti bimodas. Kalau hasil modusnya 1 unimodas, kalau hasil modusnya 3 berarti multi bimodas. Dan selanjutnya yaitu dispersi data tunggal. Dispersi data tunggal pada jangkauan, cara mencarinya yaitu dengan rumus data maksimal dikurang data minimum. Angka paling tinggi itu 11 dan angka paling kecil itu 4, berarti sama dengan 7. Jangkauan antar kuartil atau hamparan. Dengan soal berikut ini, berarti cara mencari kuartil 1 yaitu didapatkan 2 angka. Berarti cara penyelesaiannya yaitu 5 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk nilai kuartil 1 dan untuk nilai kuartil 3 juga sama. Angka yang didapatkan 2 yaitu 10 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Dan untuk kuartil 2 didapatkan angka 8. Dan untuk mencari jangkauan antar kuartil 3 dikurang kuartil 1 sama dengan 10 dikurang 5 sama dengan 5. Dan untuk mencari jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil yaitu 1/2 buka kurung kuartil 3 dikurang kuartil 1 tutup kurung, berarti 1/2 buka kurung 10 dikurang 5. 10 didapatkan dari hasil kuartil 3 dan kuartil 1 yaitu dapatnya 5 tutup kurung, berarti 1/2 buka kurung 5 tutup kurung 5, berarti dapatkan 2,5. Dan untuk mencari deviasi rata-rata yaitu dengan rumus sigma SI dikurang X bar dibagi N. Untuk keterangannya sebagai berikut. Dan untuk contoh soalnya bisa dilihat dari sini 2, 3, 6, 8, 11. Mencari X bar yaitu berarti 2 ditambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi 5. Bagi jumlah keseluruhan data sama dengan 30 bagi 5 sama dengan 6. Dan maka nilai X bar-nya yaitu 6. Dan berarti nilai sigma-nya yaitu data keseluruhan sampai data ke-5 sama dengan 14. Berarti nilai deviasi rata-rata 14 dibagi 5 jumlah data sama dengan 2,8. Dan untuk mencari nilai varians yaitu 12,20, 15, 18, 15, 12, 13 dan 15. Berarti banyak datanya yaitu 8. Dan untuk rumus varians berarti sigma buka kurung X dikurang X bar tutup kurung angka 2 dibagi N. Untuk penyelesaiannya yaitu soal keseluruhan dibagi 8 banyak data sama dengan 120 bagi 8 sama dengan 15. Dan untuk mencari sigma buka kurung X dikurang X bar tutup kurung angka 2 yaitu berarti angka pertama pada soal kan 12 dikurang dengan 15 hasil dari X bar tadi diakarkan 2.
Sedangkan 20 juga begitu, angka kedua pada soal dikurang dengan hasil X bar 15 akar 2. Begitu seterusnya, dan untuk mendapatkan nilai 9, berarti hasil pengurangan dari 12 dikurang 15 akar 2 didapatkan 9. Begitu seterusnya. Dan mendapatkan hasil 56. Dan untuk mencari variansi akar 2, berarti sigma buka kurung X dikurang X bar tutup kurung akar 2 dibagi N sama dengan 56 bagi 8 sama dengan 7. Dan untuk mencari simpangan baku data tunggal, bisa dilihat dari soalnya. Berarti X bar sama dengan semua keseluruhan soal dibagi dengan jumlah data 7, yaitu 49 dibagi 7 sama dengan 7. Dan untuk mencari sigma XI dikurang X bar akar 2 berarti sama dengan cara sebelumnya pada varians, yaitu angka pertama dikurang dengan hasil dari X bar diakarkan 2. Begitu seterusnya, dan mendapatkan hasil 16, 4, 1, 1, 0, 9, dan 25. Dan total keseluruhannya yaitu 56. Untuk mencari simpangan baku. Simpangan baku dengan rumus akar sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung dibagi N. Berarti total dari ini diakarkan 56, berarti dibagi 7 sama dengan 8, diperkecilkan lagi, berarti jadi akar 4 kali 2, diperkecilkan lagi jadi 2 akar 2. Dan selanjutnya cara mencari dispersi data kelompok, yaitu dengan soal berikut ini. Untuk mencari jangkauannya sama dengan rumus dispersi data tunggal. Data maksimal dikurang data minimum, berarti angka paling tingginya yaitu 48 dikurang 28. Dan untuk mencari nilai titik tengah, sama dengan sebelumnya. 26 sampai 30, berarti titik tengahnya 28, 31 sampai 35, berarti titik tengahnya 33, 31, 32, 33, 34, 35. Dan nilai tengahnya berarti 33. Dan untuk mencari nilai hamparan, yaitu untuk mencari nilai hamparan data kelompok, yaitu cara pertama, tentukan nilai kuartilnya 1/4, buka kurung N tutup kurung 1/4, buka kurung 40 tutup kurung sama dengan 10. 40 dapatkan dari sini, berarti nilai kuartil 1 yaitu 10. Dan nilai frekuensi mendekati 10 yaitu yang ini pada data kedua. Karena kalau yang ini nggak sampai 10, berarti kuartil satunya yaitu tepi bawah ditambah 1/4 tutup kurung N dikurang FK dibagi FQ dikali P sama dengan tepi bawahnya kan 31 nih, berarti dikurang 0,5, 30,5 sama dengan 30,5 tambah 1/4 buka kurung 40 tutup kurung dikurang 5 dibagi 7. Dan untuk nilai angka 5 ini didapatkan dari frekuensi sebelum kuartil 1 dikali 5. Berarti 30,5 ditambah 10 dikurang 5 per 7 dikali 5. Berarti 30,5, 5 per 7 dikali 5. Sama dengan 30,5 tambah 25 per 7 dikali 5 sama dengan 30,5 ditambah 3,5 sama dengan 34. Itu nilai kuartil 1. Sedangkan untuk cari kuartil 2,
2/4 buka kurung N. Kenapa 2? Karena dia mencari kuartil 2. Kalau kuartil 1 berarti dia 1, kalau kuartil 3 berarti dia 3. Berarti 2/4 buka kurung 40 tutup kurung, berarti 80 dibagi 4 sama dengan 20. Dan cara mencari kuartil 2-nya yaitu, maka kuartil 2-nya didapatkan 20. Dan nilai mendekati 20 yaitu pada data ketiga. Dan untuk mencari nilai kuartil 2, tepi bawah ditambah 2/4 buka kurung N ditutup kurung dikurang FK dibagi FQ dikali P. Berarti 35,5 per 4 buka kurung 40 tutup kurung dikurang 12 dibagi 17 kali P. Berarti 35,5 ditambah 20 kurang 12 dibagi 17 dikali 5. 35,5 ditambah 8 per 17 dikali 5 sama dengan 35,5 tambah 2,4 sama dengan 37,9 dibulatkan menjadi angka 38. Dan untuk nilai kuartil 2 didapatkan 38. Dan untuk mencari nilai kuartil 3, sama dengan cara sebelumnya. 3/4 buka kurung N tutup kurung 3/4 buka kurung 40 tutup kurung sama dengan 30. Berarti yang mendekati 30 itu pada data ke-4. Dan untuk nilai frekuensinya yang 29 ini yaitu didapatkan dari sini. Frekuensi sebelum dari kuartil 3 kan 29. Dapat dari sini. Sedangkan kuartil 2 frekuensinya yang ini, kuartil 1 yang ini. Sama dengan cara sebelumnya. Dan untuk mencari nilai hamparannya yaitu kuartil 3 dikurang kuartil 1. Hasil dari kuartil 3 yaitu tadi sebesar 41. Berarti untuk nilai kuartil 1-nya yaitu 34, berarti 41 dikurang 34 sama dengan 7. Nilai hamparannya itu sebesar 7. Simpangan semi kuartil yaitu dengan rumus 1/2 H sama dengan 1/2 buka kurung 7 tutup kurung sama dengan 3,57 dapatkan dari hasil dari hamparan. Dan untuk mencari deviasi rata-rata, bisa lihat dari soal, yaitu data tengah pada data pertama 26 sampai 30, berarti didapatkan nilai tengahnya 28 dan FI dikali SI yaitu didapatkan dari 5 dikali 28 sama dengan 140 sama dengan rumus 5 dikali dapat 140 dan didapatkan jumlah 1500. Dan untuk mencari nilai SI dikurang X bar yaitu 28 pada data pertama dikurang 37,5 didapatkan dari hasil perjumlahan dari FI kali XI yaitu 1500 dibagi 40 hasil dari keseluruhan frekuensi sama dengan 37,5, maka didapatkan 9,5. Dan begitu seterusnya sampai 10,5. Untuk mencari nilai FI, X,
garis XI dikurang X bar garis, yaitu dengan cara 5 dari nilai frekuensi dikali dengan 9,5 dari hasil SI dikurang X bar sama dengan 47,5, 31,5, 8,5, 49,5 sampai 21. Dan untuk mencari deviasi rata-ratanya yaitu 158 jumlah keseluruhan dibagi 40, jumlah keseluruhan dari frekuensi sama dengan 3,95. Cara mencari variasi pada data kelompok yaitu nilai XI yaitu nilai tengah, F dikali SI berarti 5 dikali 28, 7 dikali 33 dapatnya 231, dan untuk nilai XR yaitu didapatkan dari 1500 dibagi 40 37,5, dan untuk mencari SI dikurang XR 28 dikurang 37,5 maka didapatkan min 9,5, dan untuk mencari SI dikurang XR akar 2 itu min 9,5 diakar 2 akan menjadi 90,25, dan untuk mencari FI dikali tutup kurung SI dikurang XR tutup kurung akar 2 yaitu didapatkan dari 5 dikali 90,25 sama dengan 451,75. Untuk mencari nilai rata-ratanya yaitu sigma FI SI dibagi sigma FI sama dengan ini 1500 dibagi 40 sama dengan 37,5, dan untuk nilai variansinya yaitu sigma FI buka kurung SI dikurang XR tutup kurung akar 2 dibagi N dikurang 1 sama dengan 1090 dibagi 5 dikurang 1 sama dengan 272,5. Bahan baku dapatkan dari akar 272,5 sama dengan 16,50757402 sama dengan 16,6 kalau dibulatkan.